Pemirsa, sopir truk antar provinsi acap kali disergap rasa cemas dan takut lantaran mereka sering dihadang oleh pemalak bergaya preman. Salah satu kasus pemalakan sopir truk yang mencetak viral adalah kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun Unik Info. Dalam video berdurasi 21 detik itu, terlihat sejumlah pemalak beraksi di Jalan Dalu 10, Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara. Di jalan itu, kabarnya nyaris setiap 50 meter ada grup pemalak. Tadi udah aku masuk, mau bayar lagi ya sini yang ngutip. Yang lu nggak ada cemana, mau nggak ini? Oh, masa kali. Malu. Udah malu bang ya. Kota Medan tuh awal. Kota Medan tuh gini, aduh. Dalam satu hari, video pemalakan itu sudah mendulang ratusan komentar. Karena tak ada caption yang menjelaskan tindakan aparat setempat, netizen banyak yang berasumsi lewat kolom komentar. Akun Micai menulis, "Gunanya Satpol PP apa? Masa iya nggak ada yang tertibin hal itu?" Sementara akun Alwi_Ditya terkesan memaklumi tindakan pemalakan dengan berkomentar, "Jalan sering rusak kali, kok sering dilewati truk-truk muatan berlebih. Pihak perusahaan nggak mau tanggung jawab, pihak pemerintah tutup mata. Dipalak adalah jalan ninjaku." Lantas bagaimana reaksi sejumlah selebritis setelah melihat video pemalakan di Medan yang semakin menjadi-jadi? Jadi ini pungli ini sebenarnya meresahkan sekali ya, karena juga saya beberapa pergi di suatu daerah pernah mengalaminya juga, dan agak sangat meresahkan dan tidak nyaman, tidak membuat kita nyaman, apalagi kalau kita udah kehabisan duit kecil atau udah nggak ada cash gitu, jadi kita kayak ngerasa tertekan juga gitu. Jadi intinya pesan saya, aparat juga harus benar-benar menindak tegas, karena ini tidak membuat kita sebagai masyarakat itu nyaman untuk melewati sebuah jalan itu, dan menjadi kita tertekan juga gitu. Tiap 50 meter mintain duit sama preman-preman setempat. 50 meter kasih lagi, 50 meter kasih lagi. Cuman saya heran, ini udah ketahuan viral. Kemana Bapak Polisi? Cobalah ya, Bapak Polisi, coba diintai, langsung ditangkap. Nah, kasih pelajaran. Lagi asik dua-duaan makan di sebuah mall, laki-laki muda yang sudah beristri ini harus menanggung malu lantaran diciduk oleh istrinya sendiri. Si istri lantas menginterogasi suami dan teman kencannya itu. Jika teman kencan suaminya kooperatif, si suami justru lebih banyak menutupi wajahnya dengan tangan, seolah syok karena terciduk berbohong mengaku bujangan, ternyata sudah punya istri dan anak. Lalu benarkah si istri tidak menyalahkan teman kencan suaminya? Oh, lu taunya dia bujang? Iya, aku sempet nanya kemarin. BTW udah punya istri belum? Udah berkeluarga belum? Dia bilangnya belum. Ini istrinya sih. Istrinya. Berapa bulan, Mbak? Sebulan. Bulan. Masih ngejalanin aja. Nggak salah kok kalau ceweknya mah. Kan bujang, ya kan? Video yang diunggah sebuah akun gosip itu mendapat reaksi beragam dari netizen. Si istri dan yang merekam video itu dipuji layak mendapat jempol karena ia tidak menampilkan wajah si wanita teman kencan suaminya. Namun meski si istri banyak mendapat pujian dan dukungan netizen, banyak pula netizen yang mengkritik sikap si istri yang mandiri dalam menyelidiki sepak terjang suaminya di luar rumah. Istrinya santai banget, kayak yang udah biasa. Keren sih, antara keren atau udah nggak ada rasa sama lakinya sih ini. Jadi ini yang jadi suam-suam pupunya, yang jadi suaminya. Kok ya gilingan tadi ya, say? Agak giling ye. Udin punya istri, Bu ya Udin, yang tertib aja hidupnya, yang teratur aja. Ngapo saya jugri ya ye, masker samde pere-pere lain. Ya kan? Akhirnya kepergok deh, puas. Seorang suam-suam pupu ya udah, itu kan masalah rumah tangga, itu kan masalah komitmen ya.
kalau emang sudah berkomitmen sama satu orang ya sutra. Ini masalahnya kayaknya ya nepsong ya saya. Jangkar deh. Tanggal 9 Juli mendatang, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan dijadwalkan bakal bertemu di sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun 2 pekan sebelum sidang perdana, beredar kabar kalau Bensu mencabut gugatan cerainya atas Wenda. Kabar itu seolah menguat setelah Bensu mengunggah video saat dirinya tengah video call dengan ketiga anaknya di Instastory-nya. Kabarnya hati Bensu luluh melihat anak-anaknya yang begitu merindukan kehadirannya pasca dirinya dan Wenda memutuskan pisah rumah. Lalu benarkah demi anak-anak Bensu rela mencabut gugatan cerainya dan ingin menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Wenda tanpa melibatkan pengadilan negeri? Sampai sekarang kita belum pernah menerima surat pencabutan dari penggugat tentang pencabutan gugatannya gitu ya, yang belum ada. Masih. Kalau informasi itu bukan dari Ruben sendiri, informasinya bukan dari abang, informasinya bukan dari humas, ya jangan dipercaya. Ya, berita Bensu mencabut gugatan cerainya atas Wenda dipastikan fix berita hoax oleh Minola Sebayang, kuasa hukum Bensu. Siapa tuh yang menyebar isu itu kan? Berarti kan orang gak waras ini. Ya menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu loh. Artinya kita ikuti saja situasi dan perkembangannya. Hampir 11 tahun mengayuh biduk rumah tangga, Bensu dan Wenda nyaris tak pernah diterpa isu miring tentang keretakan rumah tangga mereka. Tak heran ketika Wenda mengaku sudah pisah rumah dengan Bensu, disusul kemantapan Bensu melayangkan gugatan cerai, publik dan netizen hanya bisa mendoakan semoga Bensu dan Wenda bercerai secara baik-baik, tidak rebutan hak asuh anak maupun harta gonogini. Tapi apa yang membuat keharmonisan mereka seolah mendadak menjadi saling tidak percaya dan curiga? No comment juga tentang hal itu. Nanti pada waktunya kita jelaskan. Saya nggak masuk ke materi, Mbak. Jadi masalah Ruben itu saya katakan saya nggak akan memberikan pernyataan apapun sampai pada waktunya. Kalau ditanya, gue tuh cuma ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya, apa sih? Yang menurut gue gitu, itu bukan menjadi pikiran utama, bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Diselesaikan tapi kan nggak semuanya gitu. Minimal kita kalau kita ada masalah didiskusiin biar ada jalan keluarnya gitu. Maunya sih seperti itu, tapi kan kalau nggak bisa seperti itu ya. Sudah 15 tahun bercerai, Pasha Ungu dan Oki Agustina tetap menjalin silaturahmi yang baik demi anak-anak mereka. Seperti beberapa waktu lalu, Pasha dan Oki kompak hadir di acara wisuda anak bungsu mereka, Nasya Anaya Putri Valentina Pasha yang baru lulus SMP. Pasha dan Oki foto bersama Nasya seolah ingin menegaskan bahwa putri mereka masih punya orang tua lengkap yang menyayanginya. Nasya pun nampak cantik dan anggun dengan kebaya kekinian yang cocok untuk generasi Z seperti Nasya. Peluk dong ayahnya. Alhamdulillah ya sudah. Setelah lulus SMP, Nasya ingin melanjutkan studi di SMA favoritnya di Bogor. Sedangkan Syakina Azalea, kakaknya yang tahun ini lulus SMA, ingin kuliah jurusan musik. Sementara Keisha Alvaro Sisulung masih sibuk syuting sinetron stripping sehingga ia menunda kuliahnya. Akan tetapi Keisha punya impian kuliah di Mesir. Tentang pendidikan dan cita-cita anaknya, Pasha dan Oki selalu mendukung dan tak mau memaksakan keinginan mereka. Lantas bagaimana dengan Adelia? Sebagai ibu sambung, apakah Adelia turut mengarahkan pendidikan ketiga anak sambungnya? Ya harus lah, itu kan ya itu juga aku dari pertama dulu nikah sama Mas Pasya juga kan, ya berarti kan aku harus menerima masa lalunya Mas Pasya juga ya, maksudnya anak-anaknya gitu kan ya, kita
kita sebagai orang tua harus support lah anak-anak sampai dapat pendidikan setinggi-tingginya ya kan. Ya, saya kan bebas aja. Karena saya juga gini, saya lebih baik mereka agak nahan 1-2 tahun tapi setelah itu memang fokus daripada mereka kuliah waktu 2 semester 3 semester berhenti. Makanya kan Kak Kece kemarin saya minta supaya kuliah, katanya masih fokus kerjanya, nggak apa-apa juga. Saya sih nggak terlalu, saya juga baru sarjana nanti pas wali kota. Kalau dari gestur kayaknya Kakak Ica ini ada ada bakat-bakat ngikut bapaknya kayak. Kalau dilihat dari gestur ya, cara dia ngomong, diplomasi. Pedangdut Anissa Bahar masih betah menjanda sejak bercerai dari Fauzan, suami keduanya. Anissa masih ingin menjalin masa penjajakan dengan Edwin Bahari, berondong yang baru 3 bulan menjadi kekasihnya. Namun kisah cinta Anissa dengan berondong yang usianya 19 tahun lebih muda dari dirinya itu, pasalnya sejak memproklamirkan cintanya dengan Edwin, Anissa mengaku sering mengalami kejadian aneh di rumahnya. Tak cuma Anissa yang merasakan keanehan itu, tapi juga Egy, asisten yang ikut tinggal di rumahnya. Ketika ditemui di stand PRJ Selasa malam lalu, Anissa menuturkan kejadian misterius yang terjadi di rumahnya itu. Lalu benarkah setelah konsultasi dengan pakar supranatural, Anissa diduga mendapat serangan magis dari oknum yang menyimpan dendam padanya? Tanggal 2024 tanggal 20 bulan Juni. Ya. Dan berapa hari? Itu kejadian satu malam itu. Malam itu langsung kejadian nah, hari itu. klimaksnya setelah aku sapu semuanya, aku sapu dan sapunya ke dapur kan nggak boleh keluar kan. Aku sampai sedikit takut, cuma aku berusaha kayak udahlah ini bukan apa-apa gitu kan. Aku videoin, akhirnya aku kamar mau tidur. Posisikan kalau kita keluar mati lampu kan. Aku nyalahin lampu, itu kayak film horor dulu nih. Dak. Matilah lampu itu. Nah, di garasi mobil pasir yang sama kayak di dalam, terus di parkiran motor itu ada tanah merah, tanah kayak lihat kayak masih baru. Tadi pagi sebelum aku berangkat kerja nih, sebelum aku berangkat syuting, itu nemuin lagi, asistenku nemuin lagi, Bu. Ini ceweknya nemuin ada 3, itu di videoin sama dia. Aku udah dipagerin sama ayah kemarin, iya. Tapi ritualnya ayah nggak mau publish ya, kita nggak dikasih tahu. Cuma kita masuk ke kamar dan kita di ritual kayak gitu, dipagerin lah gitu secara goib juga. Karena ini kan semuanya terjadi goib. Sekarang siapa yang naburin pasir di rumah gue kalau bukan goib ya kan? Kejadian misterius yang mulai meneror Anissa sejak 20 Juni lalu itu terus terjadi sampai Selasa pagi lalu atau 5 hari berturut-turut. Selama itu pula, saban pagi rumah Anissa diduga mendapat kiriman benda-benda magis yang diletakkan di teras dan dapur rumahnya dari sosok misterius. Lantas siapa yang dicurigai Anissa dan Edwin? Benarkah ada orang yang sakit hati melihat kemesraan Anissa Edwin sehingga menggunakan jalur klinik untuk memisahkan mereka? Aku nggak ngerti, mungkin orang itu cinta diam-diam sampai saat ini atau gimana, aku nggak ngerti ya. Karena aku kan nggak tahu siapa yang ngirim gitu. Sebab ini 2 kali kejadian yang kayak gini itu ketika aku publish pasangan. Pas aku publish pasangan ini pasti ada gangguan nih gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak usah sujon ya, nggak usah. Maksudnya aku nggak mau sujon gitu. Ya semoga kebetulan. Semoga ini cuma kebetulan aja.
Pemirsa, baru-baru ini netizen dibuat haru dengan aksi anggota polisi di Cimahi yang menolong sepasang lansia yang terlihat tengah kebingungan di pinggir jalan. Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, terlihat sepasang lansia yang berasal dari Purwakarta terlihat kebingungan di pinggir jalan, beruntung ada anggota polisi yang melintas. Melihat pasangan lansia yang kebingungan, polisi ini pun turun dan menanyakan tujuan kakek dan nenek ini. Dan usut punya usut, kakek dan nenek ini ingin mengunjungi rumah anaknya di Cantilan. Awalnya ada anaknya yang akan menjemput, namun tiba-tiba saja sang anak tak bisa datang untuk menjemput, hingga membuat kakek dan nenek ini kebingungan. Kasihan melihat kakek dan nenek ini, anggota ini pun meminta izin ke kantor untuk mengantar kakek dan nenek ini ke rumah anaknya. Anggota polisi ini pun meminta kakek untuk mengabari anaknya agar menunggu di depan gang. Pada ke mana? Cantilan. Hah? Cantilan teh soreang. Oh, Tecio. Wanaya Sung Purwakarta, Padeka murang kali. Antosan desa kadap ke kopi dijajabnya. Bah, beda ayeuna wae. A great big bang and dinosaurs, fire raining and meteors. It all ends in fire. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit, kakek dan nenek ini tiba di rumah anaknya. Anaknya pun menunggu orang tuanya di depan gang rumahnya dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi. Dan aksi polisi ini rupanya menuai beragam komentar dari netizen dan selebriti. Pondoi saya cing dipegat di jalan aku bawa polisi pada dia jajapkeun jeung teh. Ya. Mangga. Mangga ulujeng nuhun. Ya, mangga. Ya, ibu mangganya. Ya, mangga. Polisi melakukan dengan tulus hati, jadi sangat melihat pemandangan seperti itu sangat tenang dan bahagia. Ya itu mantap banget, bagus. Berarti Pak Polisi itu jiwa sosialnya luar biasa. Bravo Kepolisian Indonesia. Di sisi lain, seorang pemuda juga menuai pujian dan simpati warganet lantaran baktinya terhadap ibundanya. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat seorang pemuda yang membonceng ibunya. Pemuda ini seolah ingin mengejar surganya dengan memuliakan ibunya. Ibunya diajak terus Bu ya Bu. Soalnya dulu kan sebelum saya ajak itu, ibu saya kan ini kan sering bingung Mas. Jadi kalau misalnya cari sendiri, itu dia sering lupa. Karena kan memang udah tua kan, daripada nanti dijalan kenapa-napa mungkin sama saya. Usut punya usut, pemuda ini mengaku memang selalu membawa ibunya yang sudah berusia 60 tahun kemanapun dia pergi. Pemuda ini rupanya ingin menunjukkan bakti dan kasih sayangnya kepada wanita yang sudah melahirkannya, apalagi sejak kepergian sang ayah. Pemuda ini seolah tak rela meninggalkan ibunya seorang diri di rumah saja. Kemanapun pemuda ini pergi, dia selalu setia membawa dan membonceng ibunya. Sontak saja, video ini menuai beragam komentar dari para netizen dan selebriti. Tanggapan gue, katanya ada video yang ngajak seorang muda yang ngajak ibunya jalan-jalan sih bahagia banget pasti, apalagi kayak aku juga sangat dekat sama mama dan happy gitu kalau bisa ngajak mama jalan-jalan. Alhamdulillah tahun kemarin tahun kemarin aku berhasil juga ngajak mama jalan-jalan, dan waktu itu juga pernah umroh bareng, jadi ya cuma yang bisa dilakukan kita sebagai anak cuma itu sih menurutku, jadi bahagiakan orang tua selalu. Sementara itu, jika biasanya seorang laki-laki lebih senang memberikan surprise ulang tahun ke pacar, berbeda dengan pemuda yang satu ini yang justru memilih memberikan kejutan manis dan romantis untuk ibundanya. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat seorang pemuda berdiri di depan pintu rumahnya sambil membawa sekotak donat lengkap dengan lilin serta membawa sebuket uang. What is the true meaning of loving? For me, loving is the willingness to change. To change for the better, for someone that we love. The moment I laid my eyes on you, I know that I want to try. I know I'm scared, but for you, I want to be brave.
I might not be the best, but for you, I'll pray so I have the strength of heart to be better. To love someone is to change for them. My love for my parent changed me so I can achieve their dreams. My love for my sisters changed me so I can be someone that they look up to. Meski sang ibu terlihat mengantuk dan sempat kaget saat melihat putranya membawa sekotak donat dengan lilin, namun sang ibu tetap bahagia mendapat kejutan dari putranya. Masih pacar, ya. Jadi jangan terlalu ngarep banyak. Mendingan sama ibunya, aku setuju. Penting ya untuk ini edukasi selagi belum menjadi istri, prioritas seorang laki-laki itu adalah ibunya. Kayak gitu. Jadi menurut aku tanggapannya ya dia laki-laki yang baik selagi dia masih menjadi pacar ya. Biasa ini patut dicontoh ya. Seorang pemuda ini betul-betul memahami bahwa surganya itu di telapak kaki ibundanya. Di tempat berbeda, meski ulang tahunnya sudah lewat beberapa hari, namun Ayu Ting Ting rupanya tak mau ketinggalan untuk menggelar pesta ulang tahun bersama Hesti Purwadinata yang juga pada 15 Juni lalu juga ulang tahun yang ke-41 tahun. Keduanya memilih untuk menggelar party di sebuah tempat dengan mengundang sejumlah sahabat seperti Andre Taulani dan Wendy Cagur. Jadi kita bikin acara berdua sekarang tiap tahun. Alias budget mirip. Biar hemat, biar patungan. Ngapain? Oh iya, bareng. Tapi intinya ini cuman kita makan ini nggak? Nih, lihat nih, set. Nah, karet gelang nih. Ya, Ayu dan Hesti rupanya juga tak segan-segan langsung meminta kado kepada Andre. Lantas benarkah Ayu dan Hesti meminta kado barang branded? Maverick beliin kado buat Hesti sama Ayu. Ya aku tadi soalnya buru-buru nggak sempat bawa. Apa itu? Ayam kate hitam. Vin, beliin kado buat Ayu sama Hesti dong. Di mana kan? Vin, ada di PP. Yuk kacamata 2 sama Hesti. Kacamata aja nggak apa-apa. Yuk, modelnya ntar kabarin. Udah, gua kira ada aja. Acara pesta ulang tahun makin meriah dengan kedatangan teman-teman selebriti Ayu dan Hesti. Dan yang makin seru adalah penampilan Wendy yang berpenampilan layaknya Charlie Van Houten. Ini Hesti dan Ayu ulang tahun, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan juga buat Ayu sama Hesti, terima kasih udah undang kita. Kita doakan semoga mereka berdua panjang umur, sehat selalu, dan bahagia dunia dan akhirat ya. Di saat Ayu bahagia merayakan pesta ulang tahunnya, Ayah Rozak dan Umi Kalsum juga tengah berbahagia pasca pulang ibadah haji. Ya, Ayah Rozak dan Umi Kalsum bersyukur bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Pasalnya, cuaca di Mekah saat musim haji mencapai 50 derajat. Lantas benarkah Ayah Rozak sempat jatuh sakit akibat cuaca panas? Pengalaman haji tahun ini emang bener Masya Allah, tabarakallah ya. Bener luar biasa banget, jamaahnya juga membludak bang. Ya bersyukur kita dapat panggilan lagi dari Allah untuk menginjakkan kaki ke tanah suci. Kondisinya ya emang panas lah pasti ya, udah panasnya tinggi banget. Ya bener-bener berapa derajat sampai 52, 53 gitu ya. Iya, di Arafah itu yang Masya Allah. 55 juga bisa ya. itu.
Enggak, alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Enggak, Enggak, ada batuk. alhamdulillah. Karena ibu rajinnya apa? Kita dikasih madu sama jeruk ya bu, jeruk lemon. Jadi setiap hari pagi minum itu. Jadi alhamdulillah Pagi nggak sore, ada pagi batuk, sore. nggak ada pilek. Alhamdulillah walaupun Beneran. memang samping kiri kanan dimanapun gitu kebanyakan jemaah yang batuk. Alhamdulillah Bu Maya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, ya kita mohon aja maaf. Bulanan lebih lah itu minum madu lemon. Selama menjalankan ibadah haji, banyak pengalaman spiritual yang dialami Ayah Rozak dan Umi Kalsum, diantaranya bagaimana perjuangan Ayah Rozak dan Umi Kalsum untuk bisa mencium Hajar Aswad. Lantas benarkah Umi Kalsum begitu bahagia saat keinginannya ingin bertemu onta terkabul? Kalau paling nggak terlupakan kita pada saat-saat kita mencium Ka'bah, terus mencium Rukun Yamani, terus ke Multajam. Yang ayah nggak lupain itu pada saat-saat kita pengen batu mohon sama Allah. Karena kan ayah di kamar ada TV itu. Lihat di TV, ayah lihat jamaah enak banget tuh pada muter. Pas banget waktunya zuhur atau asar itu ada yang di depan Hajarul Aswad atau Multajam, kan emang berdekatan tuh. Bu, enak banget ya Bu. Mudah-mudahan ayah bisa di situ ya Bu. Masya Allah, tabarakallah itu benar-benar dikabul. Ayah lah waktu zuhur azan udah habis sholat, baru beri salam kiri kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lompat ke pintu Ka'bah sama ke Multajam itu. Ayah langsung ke situ udah kayak cecek ayah. Ya, tahun kemarin dulu 2000 berapa ya kita haji 2013 haji ada onta. Aku di sini sekarang susah banget onta ya gitu, pengen naik onta lagi dihias biar ada kayak haji yang lalu gitu. Alhamdulillah ketemu onta ketoib dijabah itu ketoib. Ya, tak ingin menyanyiakan kesempatan saat berada di Tanah Suci, Ayah Rozak dan Umi Kalsum tak lupa memanjatkan doa untuk anak-anak dan juga cucu. Lantas, doa apakah yang Ayah Rozak dan Umi Kalsum panjatkan untuk Ayu yang baru saja ulang tahun? Masih anak sehat, apalagi Siva ya, Siva yang dinanti-nanti mau lahiran. Itu utamanya ya Siva Ayu juga karirnya biar tambah makin bersinar juga, biar sehat, pinter. Sumerah yang batuk tadinya ini mulu suka kesian kan batuknya maupun dan muntah, udah kita doain semua di sana. Anak cucu ya. Saudara yang pada sakit kita doain, yang nitipkan jadwal doanya juga kita sampaikan. Alhamdulillah deh. Pulang dari tanah para nabi usai melaksanakan ibadah haji, seolah tak afdol jika tak membawa oleh-oleh dari tanah Arab. Kepada tim Star Pro, Ayah Rozak pun menunjukkan apa saja oleh-oleh yang dibawa untuk anak-anak dan cucunya. Temen ayah aja 25 gini ayah buat teman-teman yang pensiun nanti. 25 parfum. Aduh harga enggak nanya sama Bu Bos itu. Kemarin aja cuma 3 biji aja. Aduh ayah ngeri, ayah males bakal. Dia banyak. Ambilin apa? Buat siapa? Buat ayah itu bajunya banyak banget, lihat aja. Buat Dara. Dara. Parfum. Ambil buat saudara tadi ngambil juga. Kan kalau buat saudara udah saudara aja ya. Jika Ayah Rozak dan Umi Kalsum sudah kembali ke tanah air, pasangan Reski Aditya dan Citra Kirana justru harus menunda kepulangannya lantaran kondisinya drop pasca menjalani serangkaian ibadah haji. Ciki bahkan harus dilarikan ke IGD rumah sakit di Mekah lantaran tiba-tiba kepalanya pusing dan mengalami demam. Bisa jadi dropnya Ciki lantaran cuaca di Mekah yang memang tengah begitu panas hingga bisa mencapai 50 derajat. Beruntung Reski begitu sigap untuk menjaga dan merawat Ciki selama istrinya sakit. Dan setelah istirahat beberapa hari, kondisi Ciki sudah mulai membaik. Namun meski kondisinya sudah berangsur membaik, pihak travel yang menaungi Ciki dan Reski pun segera memanggil dokter Indonesia ke hotel agar Ciki mendapat infus booster agar kondisi Ciki bisa segera pulih. Ketemu dokter Amira, makasih dokter. Alhamdulillah emang rezeki aku yang lagi sakit ketemu sama dokter Amira. Sekarang lagi di infus guys.
Mulai tempat usai momen lamaran, Thorik Halilintar kembali membuat kejutan spesial untuk calon istrinya Alia Mas Said. Melalui kanal YouTube pribadinya, Thorik mengunggah video saat dirinya memberi kejutan untuk Alia dengan membawa Alia untuk survei calon rumah baru yang rencananya akan ditinggali usai keduanya menikah. Dengan mata tertutup, Alia mengajak Thorik menuju lokasi calon rumah baru. Sesampainya di lokasi, Alia cukup terkejut tak menyangka lantaran calon suaminya memberi kejutan untuk survei calon rumah baru. Tak menunggu lama, keduanya pun langsung memasuki rumah yang didominasi warna abu-abu dengan dekor modern. 1, 2, 3. Tada! Oke, 1, 2, 3, buka. Tada! Apalagi gebrakan surprise kamu. Ini rumah. Suka nggak rumahnya? Suka. Jadi hari ini aku mau ngajak kamu survei rumah buat kamu. Iya. Wow, lihat sayang. PW banget gak sih? Suka banget kalau langsung ruang tamu begini. Kayak kita kelihatan semuanya gitu kan? Iya. Very spacious. Suka banget. Ya kan? Langsung malam lagi. Asri banget gitu kan? Iya. Kayak tenang gitu ya, nggak kayak di ibu kota. Betul. Iya, aku suka banget island kayak gini. Iya kan? Sorry, aku harus lihat foto ini. Iya, foto aja dulu sayang. Lihat bisa masak. Nih, di sini bisa masak apa aja. Sudut demi sudut ruangan dijelajahi Thorik dan Alia. Lihat binar wajah Alia yang menyukai calon rumah barunya. Di momen tersebut, Thorik juga sempat membuat challenge untuk Alia mendekor sedikit ruangan kamar sesuai dengan karakternya. Lantas akankah keduanya pindah ke rumah 3 lantai yang berada di kawasan Bekasi tersebut pasca menikah? Keren banget. Keren. Bos. Ini keren banget menurut aku. Ini buat semua baju aku. Ah, baju aku di mana? Baju kamu di mana ya? Di kamar tamu. Aku suka sih. Aku suka banget spacious kayak gini. Assalamualaikum tetangga. Kamu harus milih salah satu kertas yang ada di sini. Kalau kamu bisa menyelesaikan challenge-nya, apapun yang kamu mau, aku mau. Aku cuma kasih waktu kamu 1 menit 30 detik. Dimulai dari Cikarang. Wow, kita udah cocok deh kayaknya. Jadi housekeeping. Beres. Kita lagi trial jadi suami istri. Gimana saya hari ini? Seneng nggak kamu? Alia seneng nggak? Senang. Ih, gila, ternyata kamu sangat istri idaman banget. Ya, kamu juga bantuin aku, makasih ya. Kamu juga bisa nyusun-nyusun gitu ya sayang. Kamu tuh kayak pace-nya bagus ya. Iya, emang. Makanya aku dapetnya ya. Ya, Thorik memang terlihat sebagai sosok pria yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Alia, termasuk mempersiapkan tempat tinggal sebelum keduanya resmi menikah. Namun di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Thorik dan Alia, nyatanya acara tunangan keduanya sempat diwarnai isu miring terkait seserahan mereka yang dinilai netizen terlalu banyak endorse. Seakan santai menanggapi isu tersebut, Thorik dan Alia justru santai dan asyik unboxing satu persatu seserahan saat acara lamaran. Hai guys, jadi kita mau unboxing seserahan yang dikasih sama Aal Dan yang dikasih sama aku dan dibalas oleh Aal. Yes, karena sebenarnya kalau misalkan di adat Jawa ya, jadi itu kayak simbolis dari laki-lakinya, dan itu tuh harus ganjil, itu biasanya harus minimal tuh 7. Dan dikasih seserahan balik sama ceweknya tuh tidak sebanyak yang laki-laki kasih. Oh gitu, tapi menghargai ya. Iya. Oke, bismillah. Ini adalah yang pertama. Yes. Ini seserahan dari Aku ke kamu.
seserahan dari kamu ke aku. Yes. Sini ada sejadah 2 pasang. Dan juga biar nanti kalau kita udah menikah kita udah bisa sholat berdua. Kalau sekarang kan kita masih belum boleh, harus ada orang lain. Iya, ini yang dari aku buat Aal, ada mukena. Terus ada kayak juga baju muslim. Al-Qur'annya sama juga Al-Qur'an. ada. Iya, Al-Qur'an. Jadi nanti kita bisa baca bareng setelah selesai sholat. Terus kita targetin. Tadi barusan kita ngobrol kayak pokoknya pengen ada hafalan baru terus. Iya. Setiap harinya. Tak hanya membuka kotak hantaran yang diberikan Thorik, keduanya juga membuka kotak seserahan yang diberikan Aliyah untuk Thorik. Keduanya juga sempat mengungkap beberapa arti dan makna seserahan yang diberikan satu sama lain. Saya kan dulu Jadi kayak kita tuh sendiri, buat sendiri. Sekarang harus kayak kamu sukanya Kasur baru yang tahu kayak kamu sukanya beda-beda kan. bantal tuh udah ada 3 fungsi. Ini sebenarnya kita saling ngirim ya. Iya. Pokoknya ini bagus banget. Ini enak nih guys, kalau ini kan bisa buat daily, yang ini tuh lebih ke kondangan gitu kan. Ini adalah perlengkapan, ini kayak handuk mandi gitu ya Beb. Ada pink dan ada biru. Jangan enak ya, nanti rumah ini tuh nggak boleh enak sama warna biru. Ini dari aku buat Bang Thorik, itu dari Bang Thorik buat aku. Jadi ada filosofinya. Jadi di sini tuh kayak aku buat Bang Thorik itu tuh biru dan ada coklatnya. Dan ini tuh coklat ada birunya. Jadi ada dia dalam diri aku, ada aku dalam diri dia. Pemirsa, komika Mamat Al-Katiri resmi menikahi sang kekasih Nafa Fira pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Momen akad nikah Mamat dan Nafa pun tersebar di media sosial. Diketahui Mamat menggelar acara pernikahannya di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam acara tersebut, aktor dan presenter Abdel Akhrian hadir sebagai saksi pernikahan. Begitu juga sejumlah sahabat komika Mamat, yakni Pras Teguh, Ari Kriting, dan Abdur Arsyad terlihat hadir. Usai akad nikah, momen haru tergambar saat Mamat memeluk sejumlah sahabatnya. Mas tunai karena Allah, terima. Saya terima nikahnya Nurul Aliyah bin Hafira binti Ahmad Yani dengan mahar tersebut dibayar tunai. Terima kasih atas kehadirannya yang turut memberikan restu kepada kedua orang tua. Semoga doa dan harapan kepada pagi hari baik, dan tentunya insya Allah atas doa restu dari seluruh kerabat dan terkhusus dari orang tua tercinta bisa mengantarkan kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang dikaruniai anak-anak soleh dan juga solehah, dan tentunya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mamat dan Nafa tampil serasi mengenakan busana pengantin bertema putih. Terlihat Mamat mengenakan gamis putih dan jas hitam lengkap dengan sorban yang melingkari kepala, sementara Nafa juga tampil anggun dengan gaun putih berkerudung panjang. Dalam pernikahan tersebut diketahui Mamat memberikan mahar berupa uang Rp88 dan 1 set perhiasan emas. Diketahui hubungan asmara Mamat dan Nafa terbilang singkat dan jauh dari sorotan publik. Mamat menggelar pernikahan setelah melamar Nafa pada Maret 2024 lalu. Ya, pernikahan Mamat rupanya juga diwarnai aksi lawak para sahabat komikanya. Saat momen resepsi, ketiga sahabat Mamat, Pras, Ari, dan Abdur sempat ngeprank Mamat dengan datang ke resepsi memakai baju bola dengan alibi bahwa Mamat yang sengaja mengajak ketiganya main futsal. Saat di pelaminan, wajah Mamat pun sontak terlihat bingung namun tetap bahagia dengan prank yang dibuat ketiga sahabatnya di hari bahagia. Akhirnya titik kumpul kita akan bermain futsal ya? Ya, di Mamuju. Di Mamuju. Mamat sudah sewa lapangan duluan, jadi sekarang kita tinggal udah booking duluan, ya, jadi kita tinggal main futsal aja gitu. Tinggal main futsal aja ini. Asik, semangat. Kita mau main futsal. Mana satu lagi. Kenapa suasananya kayak kawinan ya? Kok lapangan futsalnya kayak di ballroom gini sih? Lapangan futsalnya begini? Mat,
Mat, kok ngeprank kita, Mat? Mamat ngeprank kita. Mamat ngeprank kita. Mamat ngeprank. Mamat ngeprank kita. Ya. Ya. Kita di-prank Mamat. Kita di-prank Mamat. Tanggung jawab. Kenapa prank orang? Kok menipu kita? Kenapa prank orang? Kenapa prank orang? Kenapa prank sih? Kalau bilang nikah, jangan bilang main futsal. Tapi tidak apa impas ya sekarang impas kok sudah berhasil. Kau sudah berhasil impas ya. Impas ya. Berhasil, kau berhasil prank kami. Impas Kita nggak nyangka banget loh, Mas. Impas ya. Kita nggak nyangka banget ya. Impas. Impas. Guys, ayo kita nangis. Pemirsa, seorang YouTuber serta traveler motor bernama Christian Hansen menuai pujian masyarakat Indonesia atas aksinya memperbaiki jembatan rusak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. When I first came to this village, everyone said, hati-hati, hati-hati. Oh, hati-hati. But their bridges were more than 10 years old, will fall and get badly hurt. So we raised 75 million rupiah to help them. And the locals agreed to work for free, so we could buy as much wood as possible. Christian adalah warga negara asing asal Denmark yang sedang berkeliling Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Sementara nama Wakatobi itu sendiri sudah mendunia karena panorama bawah lautnya yang indah. Christian lantas menggalang donasi dan dalam 24 jam ia berhasil mengumpulkan 75 juta rupiah. Uang itu kemudian ia pergunakan untuk membeli bahan-bahan seperti kayu dan perkakas lainnya. Tak hanya memperbaiki jembatan, Christian juga bisa memperbaiki sejumlah rumah warga yang rusak. Warga di sana tampak menyambut gembira aksi Christian Hansen itu dan bergotong royong membangun jembatan yang rusak. Tanggapannya bagus banget, tapi juga sedikit tamparan buat orang lokal ya, bahwa kenapa kok di lingkungan kita sendiri yang peduli malah orang luar. Ya, kalau saya sih senang-senang saja ya dengan YouTuber tersebut. Ini juga mungkin jadi colekan lah buat pemerintahnya gitu ya. Masa YouTuber dari luar negeri bisa benerin kok nggak dibantu sama orang sekitar gitu. Marshanda kembali menjadi sorotan dan mengejutkan publik. Hal itu terkait penampilan baru dirinya yang terlihat lebih langsing dari sebelumnya. Usut punya usut, artis yang akrab disapa Caca itu berhasil menurunkan berat badannya hingga 15 kg dari berat semula 76 kg. Mantan istri band Kasyafani itu pun mengunggah beberapa foto penampilan barunya di Instagram pribadinya. Postingan Marshanda itu pun sontak dibanjiri komentar warganet yang menanyakan kiatnya bisa tampil langsing dari sebelumnya. Tadinya tuh berat badanku 76 kg. Itu untuk series yang aku syuting beberapa tahun lalu, 1 tahunan, 2 tahunan gitu. Karena mereka memang request aku untuk jadi lebih gemuk tapi real gitu. Mereka nggak mau pakai fat suit, jadi aku harus naikin berat badan 15 kilo. Lalu aku terima offer series lagi yang setelah itu, di mana aku harus menurunkan lagi 15 kg. Dan jadinya aku dalam journey hidup sehat lah ya. Aku nggak pengen cuman hidup sehat, rajin olahraga, badminton, makan sehat. Itu cuman sampai series yang sekarang nih memulai, terus abis itu udah kelar, bablas gitu. Maksudnya cuek aja, aku nggak mau gitu. Aku maunya long lasting dan seterusnya bisa menjalankan gaya hidup sehat. Usaha yang dilakukan ibu satu anak untuk menurunkan berat badannya itu bukanlah hal yang instan. Ia perlu kerja keras hingga 1 tahun lamanya untuk mendapatkan tubuh yang ideal untuk menunjang aktivitasnya sebagai artis. Tapi beruntung ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. Kan tadi kita udah punya habit makan banyak gitu kan pas aku naik 15 kilo itu.
makan, nggak pernah olahraga, biar badannya gede gitu, terus gitu tiduran. Kalau tengah malam tuh mesen junk food gitu. Nah terus merubah itu yang paling susah sih dari kebiasaan, enggak nyari kegiatan di luar, jadinya juga bergaul dan mencari lingkungan yang semuanya tuh antusiasnya dengan kesehatan tinggi. Jadi aku kepengaruh gitu. Jadi nyari geng-geng yang orang-orang yang suka dengan kesehatan. Kepada tim Gospot yang mewawancarainya, Marsyanda menjelaskan pola hidup yang dijalaninya saat ini hingga bisa berhasil menurunkan berat badannya yang fantastis. Mulai dari menjaga pola makan hidup sehat, melakukan olahraga badminton dan nge-gym, serta rajin konsultasi ke ahli gizi. Ke dokter nutrisionis ada untuk nanya menu makanan, tapi nggak terlalu ya. Aku lebih ke ada badminton sama coachnya. Kalau untuk nge-gym ada personal trainernya, dan itu bisa di rumah, bisa di gym. Kadang-kadang PT-nya datang ke rumah, dan PT-nya bisa jadi adikku sendiri juga karena dia full on health enthusiast gitu. Selain berbagi pengalaman soal keberhasilannya menurunkan berat badan yang ideal, Marsyanda juga bercerita soal kedekatannya dengan anak sematawayangnya, Sienna Amira Kasyafani, yang kini beranjak dewasa di usia 10 tahun. Semakin seru, semakin asik, terus juga udah beda lah ya, kayak kalau waktu dia 5 tahun sama sekarang udah 11 tahun mau 12, itu hubungannya lebih bisa diskusiin, topik diskusinya udah berbeda gitu. Terus juga dia, yang aku senang tuh dia tuh cerita apa aja sama aku, open soal apapun sama aku, dan aku yang paling penting buat aku adalah ikatan batin sih ya, maksudnya bonding antara ibu dengan anak tuh jangan sampai hilang. Aku pengen Sienna tuh tetap merasa go to personnya dia tuh aku gitu. Enggak lah, itu kan maunya dia sendiri ya. Kalau untuk sekarang kayak misalnya Sienna, dia sendiri yang pengen pakai hijab dan dia bahagia dengan itu, jadi aku mensupport. Layar Raja Wali Citra Televisi Indonesia kembali menghadirkan sinetron terbaru berjudul Setulus Hati. Sinetron tersebut dibintangi oleh sederet artis ternama, diantaranya Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy, Rebecca Tamara, Evan Sanders, Tamara Tiasmara, dan sejumlah aktor dan aktris ternama lainnya. Menandai penayangan perdananya tersebut, sejumlah kru dan pemain sinetron Setulus Hati menggelar syukuran dan nonton bareng bersama sejumlah pemain. Jauh tapi selalu dekat di hati. Karakter aku di sini sebagai pilot, suami ya Alvino, suami dari Rosa, peran sama Ririn. Dan juga ternyata dramanya dia menikahi Rebecca. Dia orang perempuan yang sangat tulus mencintai suaminya dan berjiwa dan berhati besar untuk menghadapi konflik yang sedang dihadapi sekarang. Jadi adiknya Ririn, jadi Vera, jadi dia itu beauty blogger. Sinetron yang mengisahkan tentang seorang pilot yang diperankan oleh Jonathan Frizzy sebagai Alvino yang menikahi Rosa yang diperankan oleh Ririn Dwi Ariyanti, dan Alvino yang berselingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan sahabat Rosa yang diperankan oleh Rebecca Tamara alias Lia. Untungnya yang aku suka dari karakter Lia ini, biasanya pelakor itu kan yang gila-gila ngerebut laki suami orang gitu ya. Kalau yang ini kan enggak, dia emang korbannya ini yang laki-lakinya aja nih. Jadi emang awalnya Lia ini sama sekali nggak tahu kalau Alvino itu suami sahabatnya. Kalau tahu dari awal tuh nggak bakal mau. Kisah ini semakin menarik ketika Alvino menikah diam-diam dengan Lia secara siri dan Lia hamil anak Alvino. Kemudian Rosa mengetahui perselingkuhan mereka. Lantas, apakah Rosa akan menceraikan Alvino? Temukan jawabannya di sinetron Setulus Hati yang tayang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Hati-hati terhadap musuh dalam selimut. Serem ya. Gitu ya. Jangan lupa saksikan sinetron Setulus Hati hanya di RCTI.